ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad Rahimahumullah, mari kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, yakni kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasuki kaidah atau poin ke-63, yaitu Ahlus Sunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah. Seperti apa ruqyah yang syar'i itu, seperti apa ruqyah yang bid'ah itu, dan seperti apa ruqyah yang syirik itu, insyaallah melalui kajian kita pada hari ini kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari hal itu insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Setelah kita mendengarkan dari materi tersebut, maka mari kita mencoba menjadikan materi ini lebih daripada sekedar ilmu, tetapi ini nanti ingin menjadikan kita senjata yang begitu ampuh bagi kita semuanya. Karena inilah salah satu senjata bagi umat Islam. Apa itu? Ad-du'a'u ya silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita mau berdoa, mau memberikan senjata, maka minimal ada 3. Ya, orangnya harus ahli sekali memainkan panah itu. Kemudian senjatanya harus senjata yang sangat terbaik. Dan sasarannya harus sangat jelas sekali. Ketika 3 unsur ini ada, maka ini nanti materi ini sungguh sangat manfaat bagi kita semuanya. Baik, yang menggunakan senjata berarti kita semuanya. Nanti bagaimana cara meruqyah yang sesuai dengan syar'i, insyaallah akan kita sampaikan. Alat untuk senjata itu, yakni senjata yang terbaik adalah apa tadi? Al-Quran. Doa yang terbaik adalah Al-Quran. Mana saja nanti ayat-ayat yang merupakan ayat ruqyah, insyaallah nanti kita akan juga sampaikan. Dan sasarannya harus jelas. Bolehkah ini ruqyah syirkah
Bid'ahkah atau bolehkah? Kita harus sangat jelas sekali. Tayyib, kita akan memulai satu demi satu. Dari materi ini tadi, saya akan coba biar lebih kita memahami dengan mudah. Kami klasifikasikan. Pertama adalah definisi ruqyah. Ruqyah merupakan berasal dari kata ar-ruqa, merupakan jamak ruqbah. Artinya adalah doa perlindungan yang bisa dipakai sebagai campi bagi orang yang sakit. Di situ tadi ada. Cuman saya klasifikasikan lebih mudah. Jadi kalau begitu ruqyah itu artinya doa. Sedangkan di awal tadi saya sampaikan doa silahul mukmin, doa itu senjatanya kaum mukmin. Dan apa ada orang di dunia yang nggak pernah sakit? Tidak ada, semua orang yang sakit. Oleh karena itu sakit nanti ada sakit jasmani dan rohani dan seterusnya. Itu nanti yang lainnya. Jadi kalau kita sakit sewaktu-waktu sebelum datang ke dokter misalkan, seyogyanya kita sudah punya satu cara efektif guna untuk menanggulangi dari penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Hal ini didasarkan Ibnu Athir, beliau mengatakan di dalam kitabnya An-Nihayah fil Gharib Al-Athar jilid 2 halaman 254, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibaca untuk orang yang sedang sakit seperti demam, kerasukan atau penyakit lainnya. Jadi ruqyah ini bisa digunakan oleh siapapun dalam segala keadaan. Itu. Karena bentuknya adalah doa. Doa berasal dari Al-Quran atau Sunnah atau selainnya, keduanya yang dikenal mujarab dan dibolehkan secara syar'i. Nanti ada sebuah kisah yang dimana ada seseorang yang terpatok ular. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, jamaah ada yang dicari oleh suaminya, tolong keluar dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam hal ini ruqyah adalah sudah dikenal sejak awal-awal Islam. Bahkan sebuah kisah tadi ada sahabat nanti yang merupakan dalilnya telah meruqyah sebelum ia masuk Islam. Dan doa-doa ini sangat-sangat Masya Allah, luar biasa mujarabnya. Apalagi nanti ditambah keyakinan yang mutlak kepada Allah, ditambah lagi adalah senjata yang terbaik Al-Quran dan As-Sunnah tadi, sasarannya jelas, ahlinya Masya Allah. Contohnya siapa ini? Anak akan berikan contoh dulu. Imam Ahmad rahimahumullah. Beliau adalah salah satu imam 4 di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ketika itu ada orang yang kesurupan. Maka Imam Ahmad didatangi oleh salah seorang untuk meruqyah.
Apa? Imam Ahmad hanya menyampaikan, bawakan sendalku ini dan sampaikan kepada yang terkena kesurupan tadi, jika jinnya tidak keluar akan dipukul oleh sendalnya Imam Ahmad. Jadi cuman bawa sendal, bayangin. Belum kalimat doa-doanya, belum bacaannya. Maka orang ini datang, setelah itu menyampaikan, saya sudah datang ke Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan saya diminta untuk menyampaikan bahwa ini sendalnya Imam Ahmad. Kalau engkau tidak keluar dari jasad fulan bin fulan ini, maka akan dipukul oleh sendal ini. Apa jawaban jinnya itu? Jangankan keluar dari jasad ini, keluar dari wilayah ini pun saya akan lakukan. Masya Allah. Jadi kalau begitu, ketauhidan yang murni, keimanan yang kuat, dan ibadah kedekatan kepada Allah yang sangat dekat itu sangat mempengaruhi kekuatan itu. Karena dekatnya dengan Allah, Allah akan memberikan pertolongan padanya. Itu. Kemudian yang kedua, dalil dasar dan hukum ruqyah. Ruqyah diperbolehkan, yaitu ruqyah yang syar'i, ruqyah yang sesuai dengan kriteria syariat. Hal ini didasarkan sahabat Auf bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, di mana Auf bin Malik radhiyallahu an di masa jahiliyah biasa melakukan ruqyah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat hebatnya. Segala sesuatu ditanyakan kejelasan kedudukan hukumnya. Maka beliau datang kepada Nabi dan menyampaikan, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Ya, tidak mengapa, la ba'sa kata Rasulullah, selama ruqyah itu tidak mengandung syirik. Jadi berdasarkan hadis ini sangat jelas. Syaratnya tidak ada kesyirikan. Lantas seperti apa ruqyah syirkun itu? Nanti insya Allah ini baru dalil. Kemudian rujukan kedua seorang ulama Al-Khattabi, di mana Al-Khattabi beliau adalah ulama yang wafat tahun 388 Hijriah. Kenapa sih para ulama itu yang dicatat kok tahunnya bukan kelahirannya? Siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya haji bagi yang mampu. Kenapa sih para ulama itu kok selalu dicatat kok wafatnya tidak lahirnya, kecuali Imam Asy-Syafi'i? Kenapa Imam Asy-Syafi'i ada tahun lahirnya, ada tahun wafatnya? Jawabnya sangat mudah, tapi ini bukan masuk artikel, bukan ya, bukan masuk penjelasan, ini hanya gambaran aja. Karena ulama itu kenapa kok meninggalnya dicatat, lahirnya tidak? Ketika lahir waktu itu belum ada akte kelahiran. Loh iya kan jelas itu. Dan siapa tahu ia akan menjadi ulama? Tidak ada yang tahu. Itu. Namun setelah ia menjadi ulama besar, meninggal atau wafat,
banyak orang yang mengetahuinya, maka dicatat. Terkecuali Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i itu saat tahun kelahirannya wafatlah ulama besar, yakni Abu Hanifah. Qadarullahnya bertepatan, sehingga Imam Syafi'i itu ketahuan tahun kelahirannya. Itu ya. Tolong nanti difahami, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan melakukan ruqyah dan membolehkannya. Inilah Al-Khattabi kalimatnya. Jadi sekali lagi ruqyah diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, macam-macam ruqyah. Ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ruqyah syar'iyah. Yang kedua, ruqyah bid'ah dan syirik. Baik, mari kita perhatikan. Pertama, ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat ruqyah syar'iyah. Apa saja? Nanti akan saya balik. Nanti yang akan diterangkan adalah ruqyah bid'ah dan syirik dulu, baru ruqyah syar'iyah. Yang kedua, ruqyah bid'ah, yakni ruqyah yang kehilangan salah satu syarat ruqyah syar'iyah. Di materi sebetulnya juga ada, cuman ini saya klasifikasikan biar lebih mudah. Baik, saya akan balik tadi, ruqyah bid'ah dan syirik kita awalkan. Pertama, definisi ruqyah bid'ah yaitu ruqyah yang kehilangan salah satu syarat-syarat ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah syar'iyah? Syarat-syaratnya, pertama, ruqyah bid'ah itu tidak menggunakan bahasa Arab. Ini yang bid'ah. Ini saya ambil kitab Al-Madkhal Dirasil Aqidah Al-Islamiyah. Seperti itu. Baik, berikutnya yang kedua adalah maknanya tidak jelas dan tidak bisa difahami. Nanti keempat-empatnya akan kita berikan contoh. Yang ketiga, mengandung unsur syirik. Di antaranya unsur syirik itu menggunakan nama atau raja-raja jin, atau kata-kata yang tidak bermakna, atau berupa huruf-huruf terpotong-potong dan semacamnya. Yang huruf terpotong-potong kemarin sebelumnya pertemuannya sudah kita sampaikan kan gambarnya itu. Yang keempat, jika ia percaya bahwa ruqyah itu mempengaruhi dengan kekuatan sendiri, meskipun ia telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi meyakini bahwa ruqyah itu yang mempengaruhi. Inilah 4 ruqyah itu dikatakan bid'ah, bahkan syirik. Contohnya, orang yang memakai campi-campi dengan bahasa daerah. Dan bahasa daerah itu yang mengetahui hanya yang bersangkutan. Misalkan pasiennya adalah orang Sumatera, kemudian yang meruqyah orang mana gitu, memakai bahasa daerah.
yang orang ini nggak faham. Ini nggak boleh. Karena dikhawatirkan nanti ia akan menggunakan kata-kata atau mengandung unsur-unsur kesyirikan. Biasanya gini, ma'asyarul muslimin rahimahumullah. Ruqyah yang syirik dan bid'ah itu kalimatnya kenceng awalnya, kemudian pelan-pelan hilang. Setelah hilang, nah hilangnya ini ia sedang meminta bantuan kepada siapa yang mereka tuju. Kalau itu adalah nama-nama jin, ya sebut itu. Kalau itu rajanya, ya sebut itu, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai hajatnya, ia kembali lagi, bahasanya tinggi, kemudian terdengar kembali. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu kalau dari sisi bahasa dan suaranya. Namun nanti kalau ruqyah yang syar'i itu apa? Ya datar aja, nggak ada hilang-hilangnya. Semuanya datar, insya Allah seperti itu. Lantas bagaimana ciri-ciri sifat-sifat ya bagi orang atau yang melakukan ruqyah syirk atau tukang, lebih tepatnya adalah ahli sihir tetapi berkedok sebagai ahli ruqyah. Karena ini banyak sekali, maka akan kita share ya. Akan kita share dengan yang ada. Iya. Tolong Bu Dokter bisa di-share dulu. Ini nanti akan saya ringkas. Ini ciri-ciri ruqyah yang bid'ah atau bahkan syirik. Saya ringkas. Pertama, menanyakan nama ibu. Ya, yang ditanyakan nama ibunya. Padahal kalau di Islam yang ditanya siapa? Bapaknya. Ini kebalikan. Yang kedua, meminta salah satu benda penderita. Bisa foto, bisa kait, sapu tangan, peci, baju, potongan kuku, rambut, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah kena sihir dari orang-orang Yahudi dengan perantara apa? Rambut beliau. Yang ketiga, terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu. Jamaah kenal namanya ayam cemani? Siapa yang punya? Harganya mahal itu. Jadi mereka mempunyai atau meminta ya sesuatu yang merupakan syarat. Kemudian yang keempat, menulis jimat-jimat atau rajah-rajah tertentu, menggambar segi empat dan seterusnya yang kemarin sudah kita sampaikan. Biasanya pulangnya nanti akan dibawakan itu. Kemarin juga ada kajian, ada pertanyaan, kemudian saya share gambar itu. Ternyata setelah dibuka, ia menyimpan secara langsung persis sama gambarnya. Ia nggak tahu bahwa itu adalah, nah ini. Kemudian yang kelima, membaca mantra-mantra yang tidak difahami atau potongan-potongan ayat Al-Quran yang dipisah-pisah. Yang kemarin sudah juga. Kemudian kadang-kadang menyuruh si penderita untuk menyendiri, nggak kena air misalkan, nggak kena matahari misalkan, nggak berinteraksi dengan orang lain misalkan selama kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh, kadang-kadang tidak boleh menyentuh air dan seterusnya. Yang kedelapan, memberi benda-benda yang ditanam di rumah, ditempel di atas pintu,
susu, keris, akik, cincin, dan seterusnya. Makanya biasanya ketika saya masuk rumah orang, yang saya perhatikan dulu di atas pintu. Di atas pintu. Di atas pintu ada benda-benda yang mencurigakan enggak gitu. Biasanya nanti ada bungkusan-bungkusan. Kalau enggak itu ada rajah-rajah yang ditaruh di dinding-dinding. Nah, ini. Itu mendeteksinya sebetulnya sangat mudah. Kemudian yang ke-9, menyuruh si penderita beribadah dengan wirid-wirid bid'ah. Contohnya puasa mutih. Coba kenal istilah puasa mutih? Puasa mutih beda dengan ayyamul bid. Ya, kalau ayyamul bid itu betul syariatnya. Tapi kalau puasa putih, yakni puasa yang hanya makannya benda-benda yang berwarna putih. Seperti apa? Ya tentu nasi, terus garam, telur yang putihnya, tapi nggak tahu boleh enggaknya, karena saya juga belum ngalami masalahnya gitu. Tapi yang jelas yang putih-putih. Atau pati geni, ya pati geni itu bahasa Inggris ya Bu ya, bahasa Inggris, nggak menyalakan api dengan kurun waktu tertentu. Atau ziarah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, terkadang punya kamar khusus di rumahnya yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Jamaah kenal hotel-hotel yang ada ya di Indonesia, khususnya ada khusus hotel yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun. Iya, nggak usah disebutin, ya, nggak usah disebutin secara spesifik, ya kan? Ada hotel-hotel yang nggak, ya, kamar khusus yang nggak dimasuki oleh siapapun. Kemudian yang ke-12, ada perantara terhadap dirinya atau pasien terhadap hari atau tanggal tertentu. Yang kemarin tatoyur, merasa sial dengan hari tertentu, bulan tertentu, dan seterusnya. Silahkan nanti datang ke rumah jam 12, tanggal 12, bulan 12, tahun 12. Itu namanya tanggal, bulan, tahun yang cantik. Ke-13, menulis ayat-ayat yang terbalik atau sungsang atau dengan darah haid atau sesuatu yang najis dalam rangka menistakan Al-Quran. Alat tulisnya itu bayangkan seperti itu. Kemudian yang ke-14, kebanyakan suram wajahnya, maaf ini kebanyakan nggak usah disebutin ya, merokok. Tapi tidak seluruh merokok nanti terus jelek ya, artinya terus masuk ke situ enggak. Membakar kemenyan dan sulit untuk tawadhu, biasanya dia lebih meninggi seperti itu. Kemudian yang ke-15, suka mendeteksi penyakit dengan istilah kepekaan tangan, memakai pendulum, transfer energi, dan seterusnya. Istilah transfer energi banyak kan? Oh, saya transfer energi. Kemudian yang ke-17, melakukan ritual atau perilaku yang aneh dalam pengobatan, seperti menyedot sesuatu, gemetar tangannya, kerasukan jin, dan seterusnya. Lihat kisah-kisah orang yang mengambil jin, gimana tenaganya? Wow, sampai gemetar. Tapi tolong jangan dipraktekin. Kemudian berikutnya yang ke-18, memegang bagian tubuh pasien yang bukan muhrim. Sebetulnya salah ini ya tulisannya, yang betul mahram ya. Secara langsung atau bersentuhan kulit secara langsung, padahal itu lawan jenis. Yang ke-11,
19. Memberikan wejangan atau nasihat yang bertentangan dengan ajaran, misalkan yang meminta bantuan jin atau bersuara gaib. Yang ke-12 yang 20 terakhir, terkadang memanggil dan berdialog dengan ruh orang yang sudah meninggal dari kalangan tertentu, seperti ajengan, wali, kiai, ustadz yang sudah meninggal. Ini kami nukil dari keterangan oleh Ahmad Junaidi LC dari berbagai sumber, ya. Baik, ini contoh-contoh ruqyah yang syirik dan bid'ah. Ada 20 ciri. Dari salah satunya aja kalau ada, berarti wallahu a'lam, jamaah sudah bisa mendeteksi tersendiri.